Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi percintaan kamu hari ini, tanggal 25 September 2024. Seperti apakah yang terbaca untuk perasaan dia, kondisi dia, kata hatinya. Kita akan coba cek di sini ya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sambung kartunya, fokus kepada kartu ini. Bagaimanakah perasaan dia, isi hatinya, atau yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita lihat di sini. I'm very jealous person. Dia ingin mengatakan kepada kamu, kalau aku itu orang yang cemburuan. Nah, mungkin ada kondisi hubungan kamu dengan dia itu berada dalam keadaan baik-baik saja. Dan di sini dia ingin mengatakan, dia tidak ingin merasa tersakiti oleh rasa cemburu ini, ya. Karena dia menyadari, my love started when I meet you. Hidup aku dimulai di saat saat aku bertemu dengan kamu, ya. Ini yang ingin dikatakan. Arti kata mungkin juga selama ini dia mengalami suatu kehidupan ya, atau sebuah percintaan yang tidak baik-baik saja. Namun setelah bertemu dengan kamu, dia ngerasa hidupnya itu merasa bahagia, gembira, bergairah gitu ya. Karena mungkin dengan kamu dia kayak ngerasa sudah terobati. Dia mulai membaik keadaannya. Yang tadinya mungkin dia tidak bisa move on, dia bisa move on sejak bersama dengan kamu gitu loh. Yang dulunya dia merasa tidak punya tujuan dalam hidupnya, sekarang dia punya tujuan, ya tujuan. Sehingga itu yang membuat dia merasa aku tidak ingin lagi nih disakiti oleh siapapun, termasuk oleh kamu, apalagi kamu orang yang aku cintai, orang yang aku sayang, orang yang benar-benar bisa menggantikan orang yang pernah aku cintai dulu, ya. Itu menggantikan orang yang pernah menyakiti dia maksudnya, ya. Gitu. Tetapi di sini antara kamu dengan dia mungkin tidak bisa bertemu setiap saat, ya. Karena apa? Karena kamu yang uh, memiliki perbedaan jarak dengan dia, ya, atau kamu dengan dia LDRan, gitu ya, sehingga membuat dia merasa takut, takut kamu meninggalkan dia, takut kamu mungkin berpaling, begitu ya. Ada keadaan antara kamu dengan dia itu mungkin sedang LDRan saat ini. Dia tidak ingin kehilangan kamu, karena kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar membuat dia berubah. Dan dia ingin untuk bersama kamu selamanya. Di sini I'm too afraid to talk you. Dia saat ini mungkin ada juga merasa ketakutan untuk bicara dengan kamu. Kenapa? Mungkin di saat ini dia belum siap dalam segi mungkin finansial. Jadi dia takut untuk memulai percakapan tentang sebuah komitmen. Ya, karena selama ini kamu juga berpikir, kita kan sudah lama, tapi kenapa sih nggak ada komitmen di antara kita? Ya, tetap selalu ada aja alasan. Namun di sini memang dia punya cinta kepada kamu, ya. Mungkin saja dia belum siap dari segi materi, dia belum siap dari segi mentalnya, karena mungkin dulunya pernah merasakan kesedihan, kekecewaan, dia pernah dikhianati, sehingga untuk memulai suatu hubungan yang lebih intens, itu dia masih memikirkan, masih membutuhkan waktu, ya. I need more time. Dia masih membutuhkan waktu di sini untuk memikirkan apakah aku siap untuk bersama dengan kamu. Siapkah aku berdampingan dengan kamu? Akankah nanti terjadi sebuah konflik, terjadi sebuah pertengkaran gitu ya?
atau aku akan disakiti, dia masih ada rasa ketakutannya, masih ada rasa kekhawatirannya dengan masa lalu. Walaupun dia mengatakan, hidup aku dimulai di saat aku bertemu dengan kamu, tapi tetap masih ada ketakutan dalam dirinya dia. Ya, ini ada cup. Sebenarnya kamu dengan dia atau dia ngerasakan kita sebenarnya punya potensi untuk bersama selamanya. Ya, itu yang dia pikirkan di sini. Ya, seseorang ini hanya saja dia merasa takutnya itu kamu itu adalah seseorang berkata seperti public figure. Dia mengetahui kalau kamu itu banyak orang yang menyukai. Sehingga dia merasa takut aja kehilangan kamu. Dan dia cemburu di saat kamu dekat dengan teman-teman lawan jenis, dia cemburu. Dia merasa takut dan cemburu. Ya, dia akan disakiti lagi. Walaupun kamu mungkin merasa aku tidak akan berpaling gitu loh. Aku masih tetap bersama dengan kamu. Aku masih mencintai kamu. Aku tetap akan mencintai kamu. Itu mungkin akan kamu katakan kepada dia. Tapi dia tetap merasa ada ketakutan dalam dirinya dia. Takut kamu diambil orang, takut kamu berpaling gitu ya. Dia cemburu di sini. Oke, kita coba lihat dari kartu orakel percintaan kamu ya. Seperti apakah yang terbaca di sini? Oke. Fokus kepada kartu ini. Dia memiliki perasaan cukup besar kepada kamu ya. Ini cup one. Jadi ingin memulai suatu hubungan yang lebih intens atau sebuah komitmen. Tapi dia merasa belum siap gitu ya. Oh, kebanyakan. Nah, ada cinta. Di antara kamu dengan dia ada cinta sebenarnya. Cinta. Oke. Tapi kenapa ya? Ini ada not today. Saat ini ada jarak ataupun ada yang membatasi hubungan antara kamu dengan dia. Yang membatasi itu apakah memang jarak ya? Ataukah seseorang ini yang belum siap? Ataukah dia merasa ada ketakutan? Atau memang ada perbedaan antara kamu dengan dia? Kita lihat. Di sini ada coffin, ada new beginning. Ternyata antara kamu dengan dia dulu pernah menjalin satu hubungan. Apakah itu di masa lalu, di masa kamu sekolah, ya, di masa cita-cita monyetnya. Di sini dia ingin bersama kamu kembali. Ada hubungan yang sudah berakhir dulunya. Tapi mungkin ada pertemuan antara kamu dengan dia. Oke, di pertemuan inilah dia ngerasa kalau aku masih mencintai kamu. Aku masih menyukai kamu. Atau dia di sini pernah menjalin satu hubungan yang sudah aku katakan tadi, dia itu kayak merasa tersakiti, sulit untuk move on. Ada coffin. Dia sulit untuk move on, tapi ternyata di saat bertemu dengan kamu, dia merasa ini new beginning. Suatu pembaruan dalam hidupnya dia. Ada fase baru, itu yang dirasakan dia. Oh, hidup aku baru dimulai saat ini, saat aku ketemu dengan kamu. Aku berharap kita bisa menjalani hubungan ini dengan baik ke depannya. Itu harapan dia sebenarnya. Tapi di sini ada karmik relationship. Ada cinta tapi saling menyakitkan. Ini yang bahayanya, ya. Nggak tahu ya kenapa ya. Apa karena jarak ini antara kamu dengan dia ya, atau karena ketakutan dia, atau karena kecemburuan dia. Kecemburuan dialah yang ternyata mengakibatkan ada karmik di sini. Ada karmik relationship. Ya. Seharusnya kita harus percaya gitu ya. Kalau kita sudah saling mencintai, ya kita harus bisa menerima pasangan kita apa adanya. Dan kita bisa mengerti keadaan yang saat ini terjadi. Ya, mungkin kamu dengan dia yang berjauhan begitu ya. Harus bisa dipahami, saling percaya satu sama lain. Sehingga tidak akan ada rasa cemburu, rasa curiga dan rasa ketakutan, ya. Di sini ada talking. Seseorang ini sebenarnya selalu ya menunggu kabar dari kamu. Kenapa dia merasa takut? Mungkin pernah suatu ketika ada sebuah kondisi atau kejadian yang membuat dia kayak merasa ketakutan.
Kenapa? Dia sering calling kamu, tapi ada suatu masa dia calling kamu nggak angkat. Dia WA atau WhatsApp kamu tidak balas gitu ya. Nah, itu yang membuat dia merasa takut. Kok bisa ya kamu nggak balas chat aku? Kenapa kamu nggak angkat telepon aku? Ya, dia mungkin nggak tahu keberadaan kamu itu di mana. Apakah kamu lagi sibuk gitu ya? Dia nggak memahami hal itu. Yang ada dalam kepalanya adalah rasa ketakutan, rasa cemburu. Makanya di sini ada karmik. Ya, ada karmik relationship. Cut down. Dan akhirnya kalau memang hubungan seperti ini, ya punya potensi untuk berpisah. Bisa jadi entah itu kamu yang tidak nyaman, kamu yang tidak merasakan adanya suatu kebahagiaan, apalagi dia ini tidak pernah menjanjikan sebuah komitmen, sehingga kamu berpikir, ah ngapain juga aku menunggu kamu. Kamu selalu menyakiti aku dengan kata-kata kamu, dengan kecemburuan kamu, ya. Kamu merasa tersakiti oleh hal itu. Makanya di sini, atau terlalu obsesnya dia, membuat dia cemburu, akhirnya ya semuanya berantakan. Ya, kita coba lihat dari kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Oh, sebentar. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Nah, ternyata ini ada lagi masalah yang muncul. Ada the lover. Mungkin ya ada sesuatu rahasia yang dia simpan dari kamu. Kamu nggak percaya, ternyata dia menyimpan sebuah rahasia besar. Oke. Ada Queen of Pentacle. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, ada di Hierophant, ada Taurus, Two of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Eight of Cup, sama ya, Five of Cup. Nah, jadi di sini ada pertemuan antara kamu dengan dia, yaitu zodiak ya, yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu. Tapi ingat, jika tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Nah, di sini aku merasakan ada Eight of Cup, ada Five of Cup. Pertemuan ini memang awalnya itu kayak bahagia banget. Pertemuan ini banyak cinta ya. Tapi kenapa? Mungkin ini sering on off kali ya. Sering on off antara kamu dengan dia. Atau di sini I'm too afraid to talk to you. Dia ternyata menyimpan sebuah rahasia. Rahasia itu apa? Dia ternyata memiliki hubungan dengan yang lain. Atau dia sudah menikah, atau dia sudah punya pasangan. Ada the lover. Ya, ada cinta sih di antara kamu dengan dia. Pertemuan ini membuat dia itu merasa hidupnya baru dimulai. Ternyata ya, kenapa selama ini dia butuh waktu, dia menolak, dia cemburu gitu ya. Ternyata dia sudah punya yang lain. Makanya dia menutupi kebohongannya itu dengan rasa cemburunya, seakan-akan dia serius sama kamu, seakan-akan kamu beranggapan dia benar-benar tulus sama kamu gitu ya. Ternyata itu adalah sebuah kebohongan yang dia buat. Makanya di sini ada karmik. I need more time. Dia butuh waktu. Kenapa dia selama ini tidak membuat janji kepada kamu, tidak membuat komitmen sama kamu? Ternyata ini masalahnya. Ya, sebuah hubungan segitiga yang terjadi. Hubungan terlarang di sini. Ternyata dia menyembunyikan sesuatu. Kecemburuannya itu ternyata menutupi kebohongannya. Ya, di sini aku melihat kamu benar-benar sudah optimis untuk melupakan dia. Setelah kebohongan ini terungkap, ya, kamu memang mencari tahu terlebih dahulu. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Ya, ternyata inilah sebuah kebohongan yang dia simpan, membuat kamu harus melupakan dia. Kamu merasa kehilangan, wajar. Kamu kehilangan dia. Tetapi aku melihat di sini kamu akan fokus kepada nilai diri kamu kembali. Kamu fokus untuk meningkatkan kualitas diri kamu. Value-nya kamu itu kamu tingkatkan sehingga kamu akan layak untuk dicintai oleh banyak orang. Ya. Jadi kamu jangan takut. Jangan takut kalau kamu tidak menemukan pengganti. Kamu di sini akan menemukan pengganti dia, bahkan yang lebih baik begitu. Apalagi di sini kamu adalah seseorang yang mandiri. Jika kamu perempuan, kamu mandiri, kamu sukses. Kamu fokus kepada pekerjaan kamu. Kamu fokus kepada pencapaian dalam pekerjaan kamu. Sehingga membuat finansial kamu itu mulai menaik, mulai meningkat begitu ya. Dan itu akan membuat dia merasa menyesal nanti sudah menyakiti kamu. Oke, ini ternyata. Kita akan coba lihat inisialnya.
Siapa ya? Siapakah inisialnya? Ya. Ada Q dan R, orang baru. Ternyata orang baru ini ya wajar lah ya. Kamu tidak terlalu mengenal dia, tapi mungkin dengan janji-janji manisnya gitu ya, kamu percaya cintanya. Ternyata dia penuh dengan kebohongan. O dan S, yang pernah berkhianat. Nah, dia pernah berkhianat membohongi kamu, tapi dia ingin kembali lagi ke kamu. Teman lama. C dan Z, mantan terindah. Oke. Untuk zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Udah jatuh duluan di sini. Ada Sagittarius, ada Libra, ada Pisces, ada Scorpio, ada Virgo. Itu ya zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kita lihat bagaimana kesimpulan dari kartu ini. Aku merasakan ada cinta di sini. Ada cinta yang muncul, tapi dia merasa cemburu. Ternyata cemburunya ini menutupi sebuah kebohongan dia. Kebohongan dia apa? Sudah memiliki pasangan dan dia tidak ingin melepaskan kamu. Makanya di sini ada cinta yang benar-benar saling menyakiti. Oke, teman-temanku. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.